Oke, jadi hari ini adalah pelaksanaan OSN untuk yang pertama kali di tahun 2024, yaitu jenjang SD mata pelajaran IPA ya. Jadi pelaksanaannya memang dilakukan secara online dan dimulai pukul 8. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan OSN IPA untuk jenjang SD ini ternyata banyak sekali kendala-kendala ya. Kita bisa membacanya dari postingan di Instagram Puspesnas ya. Dan ini komentar-komentar yang disampaikan di sini adalah komentar-komentar terbaru ya. Jadi di sini banyak sekali keluhan atau kendala-kendala yang ditemui oleh peserta ya. Antara lain ada yang soalnya loncat-loncat, kemudian ada yang pada saat mengerjakan tiba-tiba close sendiri, ada yang layarnya menjadi hitam dan sebagainya. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi ada komentar ini, ada komentarnya disembunyikan, nggak siap dihujat. Kemudian ada juga nih, tolong diadakan OSN ulang, hari ini sangat kacau. Kemudian ada yang di daerah 3T di sini. Kemudian anak-anak down mental, ya betul juga ya. Jadi anak-anak yang ikut OSN tahun ini atau ikut OSN hari ini itu sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, sudah belajar mungkin sejak tahun kemarin atau 6 bulan yang lalu sudah mempersiapkan, dan ternyata mereka gagal bukan karena tidak bisa mengikuti OSN-nya, tapi karena kesalahan sistem. Dan ini menurut saya tidak fair kalau memang sistem ini akan dilanjutkan ya. Jadi kita lihat dulu komentar-komentar yang lain ya. Jadi aduh, anak saya ikut OSN IPA hari ini, servernya error, aplikasi belum siap kok sudah dipakai ya. Kemudian update terus, tetapi tetap zonk. Ada beberapa yang bisa dipakai dengan memori dan RAM besar. Gak semua anak punya HP dengan memori besar. Kalau aplikasi menyulitkan, jangan dipakai dulu. Oke, ini tag-nya ke Puspesnas dan Mas Menteri ya. Kemudian monggo di screen recorder saja dahulu semua komen, bisa buat barbuk ke pusat. Ini apa ini maksudnya ini ya. Kita lihat dulu komentar selanjutnya ya. Jadi anak saya OSN tapi server tidak mendukung. Sama ya, jadi server tidak mendukung. Kemudian ada lagi nih, adminnya tidak merespon apa yang kita sampaikan tapi sibuk menghapusin komentar. Nah ini kurang tepat juga ya. Harusnya ada masalah seperti ini bukan dihapus komentar-komentarnya, karena memang banyak sekali laporan-laporan yang menyampaikan bahwa anak-anaknya tidak bisa mengerjakan bukan karena soalnya, tetapi karena dia tidak bisa mengakses soalnya dengan baik ya. Seperti tadi, soalnya loncat-loncat, kemudian tiba-tiba hilang sendiri. Nah ini juga ada di grup Telegram. Kita bisa lihat beberapa masalah yang ditemui ya. Jadi yang pertama ini ada yang tidak bisa login. Jadi sudah masuk ke halaman aplikasi, mereka sudah menghapus cache-nya ya, clear cache sudah dilaksanakan, kemudian sudah update juga, tetapi ada yang tidak bisa mengakses soalnya, jadi nggak bisa login. Ini masalah yang ditemui. Nah kalau nggak bisa login kan otomatis nggak bisa mengakses soalnya ya, jadi nggak bisa mengerjakan. Kemudian nih masalah yang berikutnya, jadi ada yang jalan sendiri ke nomor selanjutnya. Nah, ini bagaimana solusinya? Jadi ada yang sudah bisa masuk, tetapi aplikasinya itu loncat sendiri ke nomor selanjutnya, padahal nomor yang tertera di layar sudah atau belum bisa diakses ya, seperti itu. Kemudian ada lagi yang tiba-tiba itu keluar sendiri, tiba-tiba langsung masuk ke ujian selesai. Jadi belum sempat mengerjakan, aplikasinya loncat ke ujian selesai. Jadi foto-foto ini difoto oleh para guru pendamping ya, karena memang mereka banyak sekali menemukan masalah-masalah seperti itu. Jadi ini fotonya bukan dari siswa tapi dari guru pendampingnya. Kemudian ada lagi keanehan ya, jumlah soalnya itu kan harusnya 60, tetapi di sini disebutkan ada 64 dari 60. Nah gimana ceritanya ada 64 dari 60 ya. Kemudian berikutnya lagi ada pertanyaan ke 65 dari 60. Nah ini jelas menunjukkan kesalahan yang ada pada sistem atau ada pada aplikasinya ya. Jelas untuk aplikasinya ada bug atau ada error di sini karena dia tidak menampilkan soal sebagaimana mestinya. Kemudian masalah berikutnya ada lagi yang tiba-tiba blank seperti ini, nge-lag ya, mereka bahasanya itu nge-freeze atau nge-lag. Nah kalau macam ini kenapa ya, adakah yang sama juga? Nah mungkin ada juga teman-teman yang mengalami masalah yang sama seperti ini. Nah ini ada lagi ya dari grup Telegram, di sini ada foto 2 handphone dengan masalah yang berbeda ya. Jadi captionnya adalah drama OSN hari ini. Jadi ada yang masalahnya dia langsung loncat, ada yang masalahnya itu gambarnya atau layar di sini blank, tidak ada tampilan soal sama sekali. Berikutnya lagi ada yang error saat upload jawaban. Nah ini juga masalah yang banyak terjadi. Jadi pada saat upload halaman aplikasinya menjadi hitam seperti ini atau blank. Jadi bagaimana bisa upload kalau tidak ada menu yang bisa kita pilih ya di sini. Oke, selanjutnya ada lagi di sini ya. Tadi pagi kami sudah mencoba upload jawaban tapi tidak bisa, dan sekarang kami mau mencoba mengupload jawaban, tidak ada lagi menu di daftar jawaban.
Ada yang punya solusi, mohon arahannya ya. Jadi ini memang halaman-halaman yang di-upload oleh Bapak Ibu guru pendamping ya, karena mereka juga mungkin sudah mendampingi siswanya dan sudah menyiapkan, tetapi harus berurusan dengan masalah teknis yang semestinya sudah diantisipasi dari awal tetapi tetap terjadi ya. Padahal ini sudah pelaksanaan online yang sudah beberapa tahun, mestinya sistemnya makin bagus, tapi malah tahun ini lebih jelek daripada tahun yang sebelumnya. Berikutnya ada lagi yang sudah betul mencoba tetapi dia tidak bisa masuk. Jadi halaman awalnya ini kalau ditekan masuk, maka dia akan kembali lagi ke awal padahal sudah benar ya untuk password dan NISN yang dimiliki oleh siswanya. Nah, ini juga masalah yang ada banyak ditemui oleh peserta yang melaksanakan OSN IPA hari ini ya, khususnya untuk siswa SD. Nah ya, jadi seperti itu beberapa masalah-masalah. Di sini juga ada ada komentar yang cukup bagus ya di sini ya. Jadi kepada penyelenggara OSNK, terima kasih telah memfasilitasi kegiatan sehingga dapat memotivasi murid untuk berprestasi. Kami sangat mengapresiasi ya. Namun pada hari ini tanggal 20 ya, 20 Maret tahun 2024, kami melaksanakan ujian OSNK IPA dengan kecewa ya. Memang banyak orang tua, guru, dan anak juga yang kecewa ya. Mohon dengan sangat apabila ingin melaksanakan ujian sistem online, pastikan server dan aplikasinya mampu menampung banyak peserta se-Indonesia ya. Kemudian tidak tega melihat sorot mata murid yang antusias mengikuti ujian seketika berubah menjadi panik, bingung, dan sedih karena error tadi, karena sistemnya error. Nah ini bagus ya, jadi memang masukan yang baik buat Puspresnas. Kemudian komentar-komentar selanjutnya isinya tentu saja berkaitan dengan kekecewaan atau masukan-masukan kritik ya terhadap Puspresnas. Nah kalau bisa jangan dihapus ya Puspresnas ya, tetapi carikan solusinya bagaimana untuk pelaksanaan OSNK tahun ini. Karena kasihan juga banyak murid-murid yang sudah persiapan tetapi dia akan gagal kalau sistem ini akan dilanjutkan. Kalau tetap dilanjutkan seperti ini, maka menurut saya kurang fair karena banyak yang tidak mengerjakan karena kesalahan dari aplikasinya. Oke, mungkin ada beberapa teman-teman yang mengalami masalah yang sama, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Semoga apresiasi ini atau aspirasi ini ya bisa sampai ke Puspesnas sehingga ada solusi untuk pelaksanaan OSN yang jenjang SD ini, khususnya untuk bidang IPA karena bidang matematikanya baru dilaksanakan besok. Dan semoga untuk bidang atau jenjang yang lain nanti SMP dan SMA tidak akan ada lagi masalah yang serupa ya seperti ini. Oke, terima kasih. Sekian untuk video kali ini ya, semoga bermanfaat. Semoga segera ada solusi bagi teman-teman yang merasa tidak maksimal atau merasa kecewa dengan pelaksanaan OSN IPA untuk jenjang SD ini.